Di dunia ini Anda butuh map enggak untuk sampai ke rumah? Kita enggak butuh map untuk sampai ke rumah kita. Kenapa? Karena kita udah otomatis tahu rumah kita. Kata Nabi, demi Allah, orang-orang bertakwa lebih mengenali istana mereka di sana daripada rumah mereka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk hadir di majelis ilmu, niscaya Allah akan memberinya kemudahan untuk memasuki surga. Ternyata menurut Nabi kita, hadir kita dalam menuntut ilmu ini salah satu pintu surga. Jadi kalau saat ini kita sedang menuntut ilmu, berarti kita sedang berada di pintu surga itu. Tapi baru sampai di pintu, belum masuk. Karena untuk masuk dibutuhkan satu langkah saja, tidak dua langkah. Apa itu? Amal. Kalau semua ilmu-ilmu alias pintu surga ini sudah dipelajari, berikutnya dijalankan menjadi amal, insya Allah sampai di surga. Hari ini ibu-ibu sekalian, kajian kita sebuah judul jannah. Jannah itu artinya adalah surga. Sedari kita kecil, surga inilah yang selalu terdengar. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa surga. Nah, hari ini insyaallah ta'ala dengan segala kekurangan kita akan mengkaji sebenarnya surga itu seperti apa. Pasalnya Allah enggak pernah janjikan istana untuk orang-orang baik. Allah enggak pernah janjikan jabatan untuk orang-orang saleh. Janji Allah untuk orang-orang baik, untuk orang-orang bertakwa adalah surga. Dunia ini ibu-ibu sekalian musuh. Semua memandang dunia, semua bermusuhan dengan dunia, sadar atau tidak sadar. Dunia ini musuh Allah karena dunia ini menghalangi orang-orang yang saleh menuju Allah. Dunia ini musuh bagi orang-orang yang saleh karena dunia ini melalaikan mereka.
Tetapi dunia ini juga musuh orang-orang yang jahat, sebab dunia membuat mereka jatuh ke dalam istidraj. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, kedatangan dunia untuk mereka menjadi istidraj. Mereka sadar atau tidak sadar. Jadi tidak ada yang tidak bermusuhan dengan dunia ini. Baiklah, ibu-ibu yang saya hormati, syurga dukhuluhu fauzun, berhasil memasuki syurga itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan lulus menjadi seorang pejabat tinggi itu hanya kemenangan sebelum pensiun. Habis itu kemudian turun menjadi rakyat biasa lagi. Menjadi orang kaya kemenangan sebelum bangkrut. Nanti kalau udah bangkrut jadi rakyat biasa lagi. Dunia dan isinya nggak ada yang sebetulnya dinamakan kemenangan, karena semuanya berakhir dengan kekalahan. Dunia dan isinya tidak ada yang layak disebut dengan kemenangan, karena dia akan berujung dengan kekalahan, di mana kekalahan itu akan menghapus kemenangan. Jadi kemenangan yang sesungguhnya adalah syurga. Ayat 185 dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa akan menjalani kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, segala balasan-balasan akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Di dunia ini tidak ada balasan yang sempurna. Kebaikan kita dibalas tapi tidak sempurna. Dosa-dosa kita pun dibalas di dunia ini tapi tidak sempurna. Balasan-balasan yang sempurna atas kebaikan, atas kejahatan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang nanti dijauhkan dari neraka kemudian masuk surga, faqad faz, berarti ia telah meraih kemenangan yang sesungguhnya. Ini kemenangan yang sesungguhnya, bahwa Anda selamat dari neraka lalu beruntung dengan surga. Kalau dua hal ini tercapai, Anda telah sampai kepada kemenangan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini tidak lebih dari kesenangan yang menipu. Di dunia ini bukan kebahagiaan tapi kesenangan. Apa bedanya? Kesenangan itu hubungannya dengan fisik, tapi kalau kebahagiaan itu hubungannya dengan hati. Makan itu hubungannya dengan fisik, berarti kesenangan namanya. Kamar hotel, rumah yang mewah itu hubungannya dengan fisik, kesenangan namanya. Pemandangan pantai yang indah itu hubungannya dengan fisik, kesenangan namanya. Dunia ini kata Allah mata, hanya kesenangan-kesenangan yang bersifat fisik saja. Udah gitu kesenangannya pun ghurur, menipu. Kenapa menipu? Karena semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, jadi sekaya-kayanya Anda di dunia, kalau di akhirat Anda ikut masuk surga, Anda enggak ikut menang. Anda hanya menang beberapa hari saja. Kemenangan yang hakikat Anda enggak dapatkan. Setinggi-tingginya jabatan, kalau besok di akhirat enggak ikut masuk surga, Anda tidak termasuk orang yang menang. Tapi walau di dunia ini kita hidup dengan kelas ekonomi yang apa adanya, dengan status sosial yang apa adanya, tapi besok kita masuk surga, itu kemenangan yang sesungguhnya.
Dan ibu yang saya hormati, usia yang Allah anugerahkan entah berapa puluh tahun lagi ke depan, ini semuanya modal Anda untuk menang di akhirat. Untuk menang yaitu mendapatkan surga. Kemudian dukhulul jannati la budda lahu min amal. Surga itu membutuhkan amal. Tak ada orang yang masuk surga modal angan-angan. Surga itu membutuhkan amal. Al-Baqarah ayat 82 Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang akan menghuni surga. Beriman di dalam hati mereka, beramal saleh dalam perilaku dan perbuatan mereka. Jadi kita ini terdiri dari dua lapis kepribadian. Lapisan kepribadian pertama kita adalah hati. Lapisan kepribadian nomor dua, lahiriah kita. Kalau lapisan terdalam kita berisi iman, lapisan luar dan lahiriah kita berisi dengan amal saleh, ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka akan abadi di dalam surga. Tariqul jannati al-ibtila, jalan untuk sampai kepada surga itu adalah aneka ujian. Anda jangan berpikir jalan surga itu bertabur bunga yang semerbak, jalan yang sangat lurus, datar atau menurun. Tidak. Jalan surga ibu-ibu sekalian sangat jauh, kemudian penuh pendakian, kemudian penuh dengan tikungan-tikungan. Itulah jalan surga. Jalannya sangat jauh padahal usia kita singkat. Jalannya mendaki padahal kita gampang capek. Jalannya penuh dengan tikungan-tikungan padahal kita selalu lalai. Bayangkan apakah akan sampai ke surga itu? Jalannya panjang, usia pendek. Jalannya mendaki sementara kita gampang capek. Jalannya tikungan-tikungan berbahaya sementara kita termasuk orang yang gampang lalai. Sampaikah kita ke surga itu? Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ayat 142 dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian berfikir akan masuk surga sementara Allah belum tahu di antara kalian siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dan siapa yang benar-benar bersabar? Ini dua. Jadi jalannya untuk surga membutuhkan kesungguhan. Membutuhkan kesungguhan. Karena perjalanan ini mendaki, perjalanan ini jauh. Anda nggak akan bisa menempuh perjalanan ini kalau nggak dengan sungguh-sungguh. Nomor dua, wa ya'lamas sabirin, dibutuhkan kesabaran. Karena perjalanan ini penuh dengan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Seandainya jalan surga ini tidak ada ujian, tidak butuh kesungguhan, semua manusia masuk surga. Tetapi seleksi untuk ke surga ada jalan-jalan ujian, jalan-jalan kesungguhan. Karena ujian, karena kesungguhan, gugurlah orang-orang yang tidak layak masuk surga itu. Saat Anda harus bangun tengah malam meminang surga dengan tahajud Anda, ini butuh kesungguhan. Saat Anda harus siapkan waktu terbaik Anda membaca Al-Quran, ini pun butuh sabar. Sebagian kita menyiapkan waktu untuk Al-Quran, waktu sisa, ataupun waktu yang bukan waktu terbaik.
Seharusnya siapkan waktu terbaik Anda untuk Al-Quran. Baik, jadi kalau tidak ada kesungguhan dan tidak ada kesabaran, percayalah Anda akan sulit melangkah di atas jalan yang membawa ke surga itu. Karena jalan menuju surga ini meletihkan, penuh godaan, sehingga dibutuhkan kesungguhan dan dibutuhkan kesabaran. Nabi kita bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga lebih dekat daripada tali sandal kalian, neraka juga begitu. Surga itu jauhkah? Oh tidak, lebih dekat daripada tali sandal kita. Neraka juga lebih dekat dari tali sandal itu. Mengucapkan subhanallah itu lebih dekat dari tali sandal, padahal itu surga. Anda buka mushaf di handphone Anda, alif lam mim dzalikal kitab, itu lebih dekat daripada tali sandal, dan itu surga. Surga itu lebih dekat dibanding tali sendal. Kalau tali sendal Anda mungkin perlu berjalan, yang jelas Anda perlu berdiri, tapi surga itu tidak perlu berdiri apalagi berjalan. Duduk Anda ucapkan subhanallah, Anda dapatkan surga. Duduk Anda ucapkan astagfirullah, Anda dapatkan surga. Jadi betapa sangat mudahnya surga, tapi betapa sangat mudahnya juga neraka. Baik jemaah sekalian, apa nama-nama surga? Al-Quran menyebutkan surga dengan nama yang sangat banyak. Banyaknya nama menunjukkan berharganya yang punya nama. Kalau saya tidak terlalu berharga, nama saya cuma satu. Tapi kalau Pak Prabowo namanya presiden, namanya jenderal, namanya presiden, berapa namanya? Banyak, karena beliau luar biasa. Nah maka banyaknya nama menunjukkan betapa berharganya pemilik nama. Dan sangat berharga surga, sehingga namanya dalam Al-Quran banyak sekali. Nama-nama surga dalam Al-Quran yang pertama adalah jannah. Yang dimaksud dengan jannah adalah kebun raya ataupun taman yang daun-daunnya sangat rindang. Taman atau kebun yang daun-daunnya sangat rindang, pohon-pohonnya menjulang tinggi kemudian rindang, itu dinamakan dengan jannah. Tentu jangan bayangkan Taman Raya Bogor, ya, itu jannah versi dunia. Nah, kenapa surga dinamakan dengan jannah? Karena surga itu penuh dengan taman, penuh dengan kayu-kayu, penuh dengan bunga-bunga, dan itu semuanya rindang. Tidak ada bunga yang gak rindang, gak ada taman gak rindang, gak ada pohon gak rindang. Apapun yang tumbuh di surga semuanya rindang. Itu nama surga yang pertama. Nama surga yang kedua adalah Darussalam, nama masjid kita. Darussalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127, lahum darussalami 'inda rabbihim, untuk mereka ada Darussalam. Apa Darussalam? Dar artinya negeri, salam artinya keselamatan. Surga dijuluki, digelari dengan Darussalam karena semua orang yang ada di dalam selamat 100%. Apanya yang selamat? Hidupnya selamat, nggak ada yang mati di sana. Mudanya selamat, nggak ada yang tua di sana.
kecukupannya selamat, nggak ada yang berkekurangan di sana. Sehatnya selamat, nggak ada yang sakit di sana. Karena 4 hal ini dinamakanlah surga itu dengan Darussalam, negeri selamat. Hidup selamat dari mati, sehat selamat dari sakit, muda selamat dari tua, kecukupan selamat dari kekurangan. Semuanya serba selamat. Di dunia ini nggak ada yang selamat, semuanya ancaman. Muda kita terancam tua, cantik kita terancam hanyut, semuanya serba terancam. Sehat kita terancam sakit. Tapi kalau di akhirat tidak ada ancaman, semuanya selamat. Berikutnya, nama surga yang ketiga adalah Darul Khuldi, negeri keabadian. Dinamakan dengan Darul Khuldi, negeri keabadian. Makanya banyak Al-Quran mengatakan Khalidin. Misalnya Al-Furqan ayat 16 atau ayat 15-16, Al-Furqan ayat 15-16. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Dunia inikah yang lebih baik atau surga al-khuldi yang abadi? Kenapa dinamakan al-khuldi? Orang-orangnya dinamakan khalidin karena segalanya abadi. Hidup kita abadi, mudanya kita abadi, sehatnya kita abadi. Gak ada lagi kata pensiun di surga. Pensiun itu di sini. Di dunia ini pensiun, di surga gak ada kata pensiun. Baik, kemudian nama surga yang keempat adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah. Muqamah. Anda bisa lihat ayat 35 dalam surat Fatir. Ayat 35 dalam surat Fatir. Allah berfirman, "Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub." Segala puji bagi Allah. Alladzi ahallana daral muqamah, yang memasukkan kami ke negeri Darul Muqamah. Apa itu Darul Muqamah? Dar artinya negeri, al-muqamah artinya tempat tinggal. Al-muqamah artinya apa? Tempat tinggal. Kenapa surga dinamakan tempat tinggal? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat mampir sementara waktu. Anda mampir di sini hanya sesuai usia. Adapun tempat tinggal, nggak pergi-pergi lagi, itu namanya surga. Maka dinamakanlah surga itu dengan Darul Muqamah, negeri tempat tinggal. Karena kalau udah sampai di sana nggak kemana-mana lagi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian nama surga yang kelima adalah Al-Ma'wa. Al-Ma'wa. Misalnya ayat 15 dalam surat An-Najm, Allah berfirman, "Indaha jannatul ma'wa." Di sisinya terdapat surga Al-Ma'wa. Apa itu Al-Ma'wa? Al-Ma'wa itu artinya adalah tempat kembali. An-Najm ayat 15. Al-Ma'wa artinya adalah tempat kembali. Jadi seolah-olah Anda pergi jauh dan Anda kembali ke tempat di mana Anda nyaman untuk melepaskan semua letih, segala kecapean. Maka surga dinamakan Al-Ma'wa, tempat kembali.
Kenapa ma'wal ladzat dinamakan tempat kembali? Karena segala kesenangan adanya di sana. Ma'danul khairat, karena semua kebaikan ada di sana. Mahallul afrah, semua kegembiraan adanya di sana. Naimul qulub, semua ketenangan hati adanya di sana. Maka dinamakanlah surga itu tempat kembali. Surga dinamakan tempat kembali karena semua kesenangan adanya di sana. Semua kebaikan ada di sana, semua kegembiraan ada di sana, segala ketenangan hati adanya di sana. Ya, karena 4 hal ini adanya di sana, maka dinamakanlah ma'wa, tempat kembali. Nama surga yang keenam adalah Aden. Allah sebutkan misalnya dalam ayat 61 surat Maryam. Allah berfirman, Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Maryam ayat 61. Sebanyak 11 kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan surga Aden. Surga Aden, ini nama yang keenam, surga Aden. Apa arti Aden? Aden itu artinya al-iqamah, tempat tinggal. Surga Aden, Aden artinya tempat tinggal. Kenapa dinamakan surga Aden? Sama dengan tadi, darul muqamah atau darul iqamah, karena inilah tempat tinggal di mana Anda nggak pergi lagi. Kalau di dunia ini Anda punya tempat tinggal, tapi nanti Anda akan pergi. Maka Anda dinamakan dunia ini dengan Aden, karena Anda akan pergi. Yang dimaksud dengan Aden al-iqamah, tempat tinggal di mana Anda nggak pergi-pergi lagi. Baik jemaah sekalian, kemudian nama surga yang ketujuh adalah Al-Firdaus. Yang ketujuh adalah Al-Firdaus. Anda lihat misalnya ayat 11 atau ayat 10, ayat 11 dalam surat Al-Mu'minun. Ulaika humul warithun. Orang-orang beriman ini adalah orang-orang pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mewarisi, semua manusia ada surganya. Muslim, kafir ada surganya. Tapi ketika orang kafir ini tinggal di neraka, surga mereka Allah kasih kepada orang beriman. Sehingga ada surga memang milik Anda, dan ada surga yang dikasih, diwariskan kepada Anda. Dan ini membuat orang-orang kafir menjadi lebih menyesal. Ya, ketika dinampakkan kepada mereka, ini surga kalian, tapi kalian milih kafir. Sudah, surga ini untuk orang-orang yang beriman. Mereka mewarisi surga kalian. Orang-orang beriman, ini neraka tempatmu udah ada di neraka. Semua manusia ada tempatnya di neraka, tapi sampai di akhirat tempat Anda diberikan kepada orang kafir, surga mereka diberikan kepada kita. Maka akhirnya ada surga yang memang milik Anda, dan ada Firdaus yang Anda warisi dari mereka. Berapakah? Oh, nanti biar Allah yang ngatur, sesuai amal. Karena boleh jadi Anda mewarisi 2 orang kafir, jadi dapat 2 Firdaus. Baik, kemudian jadi Firdaus tadi apa namanya? Firdaus artinya adalah al-makanul ladzi taktsuru fihi al-kurm. Maksudnya Firdaus adalah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon anggur. Wal wadil khasib, dan dipenuhi dengan lembah-lembah yang sangat indah. Itulah Firdaus. Firdaus, taman yang penuh dengan korma, yang penuh dengan anggur,
kemudian juga ada lembah-lembah yang indah, itu dinamakan Firdaus. Ada taman anggurnya, tidak ada lembahnya, bukan Firdaus. Ada lembahnya, tidak ada anggurnya, itu juga nggak dinamakan Firdaus. Firdaus itu kalau penuh dengan taman apa tadi, anggur yang sangat indah, kemudian ada lembah-lembah yang sangat indah, itu yang dimaksud dengan Firdaus. Jamaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersana, jinanul firdausi arba, thintani min dhahab, hilyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fiha, wa thintani min fidyah, hilyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fiha, wa laysa bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Firdaus itu ada dua, ada Firdaus emas, ada Firdaus perak. Firdaus emas, iya, semua bangunannya terbuat dari emas, kemudian seluruh perabotannya emas, perhiasannya emas. Firdaus yang kedua, Firdaus perak, semua bangunannya dari perak, kemudian perabotannya dari perak, perhiasannya dari perak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas orang-orang Firdaus dengan Allah hanya sebuah tenda yang bernama hijabul kibriya. Jadi penghuni surga yang paling berbatasan dengan Allah langsung adalah penghuni Firdaus, karena jarak mereka dengan Allah hanya satu tenda yang bernama hijabul kibriya. Seandainya Allah membuka tenda hijabul kibriya, sudah penghuni Firdaus langsung melihat Allah azza wa jalla. Maka Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling luar biasa. Baik jamaah sekalian, nama surga yang ke-8 adalah Jannatun Naim. An-Naim, apa itu An-Naim? Yang penuh dengan nikmat. Ayat 8 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Orang-orang yang di dunia sabar beriman, sabar beramal saleh. Apa yang Anda dapatkan dari kesabaran itu? Memaafkan itu sakit tapi Anda sabar. Dikhianati itu sakit tapi Anda bersabar. Lahum jannatun na'im, bagi mereka ada jannah, surga. Surga apa? An-Na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Luqman ayat 8. Dinamakan surga dengan An-Na'im, penuh kenikmatan, karena di dalam semua kenikmatan ada, semua kesenangan ada. Dan nomor 2, lawan dari kenikmatan dan kesenangan itu nggak ada di surga. Gelisah misal. Insya Allah nanti akan kita bacakan hadisnya. Adakah satu debu di wajah orang surga? Nggak ada. Debu, satu debu di wajah orang surga ada nggak? Nggak ada. Gelisah sekejap, nggak ada gelisah walau sekejap. Maka dinamakan dengan An-Naim. Surga jamaah sekalian, kata Nabi SAW, darmakatun bayda. Tanahnya surga lebih halus daripada bedak. Anda punya bedak di rumah kan? Nanti belilah. Jadi tanah surga itu jauh lebih halus daripada bedak itu. Warnanya tanah surga apa? Sebagian surga warnanya bayda, putih. Sebagian tanah surga itu warnanya warna za'faran, warna chevron. Chevron warnanya apa? Kuning. Kuning kemerah-merahan. Itu warna tanahnya surga. Adakah kerikil di surga? Ada, tapi semua kerikilnya mutiara.
Seperti apa aroma? Aromanya surga itu kasturi. Insyaallah nanti akan kita lihat. Maka dinamakanlah Naim, negeri nikmat. Di sini Anda melewati tanah dunia, kadang-kadang kaki kita masih sakit, ya kan? Masih sakit. Tapi di surga nggak mungkin, karena tanahnya lebih halus dari bedak. Warnanya sebagian warna putih, sebagian warnanya chevron. Kerikilnya semua kerikilnya mutiara. Kalau di sini dapat mutiara punya uang banyak dulu, itu pun disimpan-simpan. Di sana mutiara diinjak-injak. Mutiara di sana diinjak-injak. Dan tanah dunia ambil tanah aromanya nggak bagus. Tapi adapun tanahnya surga, aromanya lebih harum daripada kasturi. Nama surga yang ke-9 adalah Maqamun Amin. Maqamun Amin. Ad-Dukhan ayat 51. Ad-Dukhan ayat 51. Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa. Ibu tahu siapa orang bertakwa? Orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah. Ad-Dukhan ayat 51. Ad-Dukhan ayat 51. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang bertakwa akan menempati maqamun amin. Maqam artinya tempat tinggal, amin artinya aman. Maka surga dinamakan maqamun amin, tempat tinggal yang aman. Aman apa? Minaz zawali wal kharabi wan naqas. Surga dinamakan maqamun amin, tempat aman. Aman dari kehilangan, aman dari kerusakan, aman dari kekurangan. Ada yang rusak enggak? Enggak ada yang bakal rusak. Lampunya gitu, enggak ada lampu rusak di sana. Engsel jendela rusak, enggak ada. Enggak ada rusak di sana. Zawal, kehilangan, ada yang hilang? Enggak ada yang kehilangan di sana. Oh, rasanya perhiasan saya di sini kok hilang? Enggak ada kehilangan di sana. An-naqas, kekurangan, enggak ada yang kurang. Maka karena 3 hal ini dinamakanlah surga itu maqamun amin, tempat tinggal yang aman. Aman dari kehilangan, aman dari kerusakan, aman dari kekurangan. Baik jemaah sekalian, nama surga yang terakhir yang ke-10 adalah Maq'adu Siddiq. Maq'adu Siddiq ayat 55 atau ayat terakhir dalam surat Ad-Dukhan. Ayat 55 dalam surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kayaknya bukan Ad-Dukhan ya, Al-Qamar. Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa nahar, mereka akan menempati jannat, taman-taman indah, wa nahar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya, mengalir sungai-sungai. Ya, Al-Qamar ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi maq'adi sidqin, berada di tempat yang disenangi. Inda malikin muqtadir, di sisi yang maha berkuasa lagi maha mampu. Dalam ayat ini Anda lihat surga bernama Maq'adi Siddiq, tempat yang disenangi. Kenapa dinamakan tempat yang disenangi? Karena semua kemauan ada. Ada nggak satu kemauan Anda yang nggak tercapai? Tidak ada. Tidak ada yang nggak tercapai. Maka dinamakan Maq'adi Siddiq,
yaitu tempat yang disenangi, karena semuanya menyenangkan dan satu pun gak ada kemauan yang tidak tercapai, gak ada keinginan yang gagal. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah sebanyak 10 nama-nama surga. Berikutnya jemaah sekalian adalah sa'atu abwabiha, pintu masuk surga. Dalam hadis dari Uthbah bin Ghazwan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita bersabda, "Ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu surga antara sisi kanan dan sisi kiri itu perjalanan 40 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa jaraknya seperti jarak antara Mekah dengan kota Busra. Busra itu adanya di Qatar yang sekarang. Jarak antara Mekah dengan Qatar yang sekarang, itulah ukuran pintu surga. Dalam riwayat lain disebutkan perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun jalan kaki, itu pintu surga. Besar sekali, karena Anda nggak masuk surga dengan sekecil ini. Semua orang masuk ke surga, semua orang masuk surga usianya sama, 30-an tahun, postur tubuhnya sama, 60 hasta. Gak ada tubuh begini di surga, nggak laku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang masuk surga ukuran tubuhnya seperti Adam, indah tubuhnya seperti Yusuf, hatinya seperti hatinya Nabi Ayub. Itulah orang surga itu. Ukuran tubuhnya seperti Adam alias 60 hasta. Wajahnya seperti, semua orang wajahnya seperti Yusuf. Jadi kalau sekarang belum cantik-cantik gak jadi soal. Nanti Allah kasih Anda kecantikan luar biasa. Baik jemaah sekalian, itulah pintunya surga. Berikutnya, kaifa tuftahu abwabul jannah, bagaimana pintu surga ini terbuka? Anda lihat dalam surat Sad ayat 50 disebutkan bahwa pintu surga itu terbuka tanpa dibuka. Nanti akan ada hadis yang enggak seperti itu. Allah berfirman dalam surat Sad, mufattahatan lahumul abwab, pintu surga telah terbuka untuk mereka. Jadi ayat ini seolah-olah pintu surga itu terbuka tanpa harus dibuka oleh seseorang. Ternyata enggak seperti itu. Dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, Nabi kita bersabda, inni la awwalun nasi tanshaqqul ardu an jumjumati yaumal qiyamati wala fakhr. Kata Nabi SAW, esok pada hari kiamat, aku orang yang pertama kali keluar dari bumi melalui tengkorak kepalaku. Nabi kita yang pertama kali keluar. Wa u'tiya liwa alhamd. Setelah Nabi keluar, agar dia tidak susah dicari umat, Nabi kita langsung diberikan sebuah bendera yang bernama liwaul hamd, yang bernama bendera alhamdu. Alhamdulillah, iya. Karena Nabi kita seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, karena Nabi kita nanti punya bendera namanya bendera alhamdulillah. Kenapa beliau punya bendera? Sekali lagi agar umat mudah menemukan beliau. Nanti kalau udah berbangkit, Anda nggak bakal nyari orang tua, Anda nggak bakal nyari suami. Hari itu nggak ada hubungan. Satu-satunya yang diincar yang bisa memberikan syafaat, siapa lagi? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi agar Nabi kita ini tidak susah ditemukan umat, maka Allah memberikan beliau bendera bertuliskan alhamdulillah. Selanjutnya kata Nabi, wa ana awwalu man yadkhulul jannah, akulah orang yang pertama kali masuk surga. Bagaimana? Wa ana ati babal jannati fa akhudhu bi halaqatiha,
Kemudian aku mendatangi surga dan aku memegang pegangannya. Jadi pintu surga itu pintunya ada pegangan. Kata Nabi, aku memegang pegangannya. Lalu penjaga surga mengatakan, siapa? Fa'aqulu ana Muhammad. Saya ini Muhammad. Jadi nama Nabi kita Muhammad, kadang-kadang nama beliau adalah Ahmad, dan besok pada hari kiamat bendera beliau bertuliskan Alhamdulillah. Penghuni surga mengatakan, siapa? Nabi kita mengatakan, saya Muhammad. Fayaftahuna li, lalu pintu surga itu pun dibukakan untukku. Setelah pintu surga dibuka untuk Nabi, maka pintu ini tidak lagi ditutup-tutup. Nabi masuk ditutup lagi enggak? Enggak ditutup lagi. Kalau udah dibuka enggak ditutup lagi. Pertanyaan, siapa yang membukanya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormati, jangan Anda berpikir pintu itu seperti pintu rumah. Ada pintu enggak kelihatan ke dalam. Ternyata enggak, pintu surga, pintu tapi isinya nampak dari luar. Transparan. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, abwab yura zahiruha min batiniha. Pintu surga itu adalah pintu, isinya semuanya terlihat dari luar. Berarti pintunya bukan dari jati. Pintunya benar-benar transparan. Hanya saja ini pintu tidak bisa masuk. Setelah Nabi kita alaihi salatu wassalam masuk, pintu surga itu pun terbuka dan selama-lamanya tidak lagi tertutup kembali. Kata Nabi, fa'adkhulu fa'idhal jabbaru azza wa jalla mustaqbiliyah. Setelah pintu itu dibuka, aku pun masuk. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala telah menyambut aku. Allahu akbar. Allah menyambut Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'asjudu lahu, kemudian aku langsung sujud. Aku masuk langsung disambut Allah, lantas aku sujud. Melihat aku sujud, Allah mengatakan, irfa' raksaka ya Muhammad wa takallam yusma' wa qul yuqbal wasfa'tu syaffa'. Muhammad, bangunlah, silakan mau ngomong apa, gak akan ditolak, gak akan diabaikan. Kalau ada syafaat, ajukanlah, akan diterima. Apa kata Nabi kita? Ummati ummati ya Rab. Ya Allah, aku udah di sini tapi umatku belum. Barulah kemudian umat-umat ini masuk. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pintu telah terbuka, lantas siapa yang pertama kali masuk surga? Tentu di urutan pertama adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali masuk. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk, siapa di urutan yang kedua? Di urutan yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di urutan berikutnya siapa lagi? Di urutan berikutnya adalah kaum miskin dari galangan muhajirin. Nabi kita masuk, Abu Bakar masuk, disusul orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ya, setelah itu masuklah para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Setelah itu baru disusul dengan kaum fuqaranya umat secara umum. Kalau Anda orang kaya enggak masuk pertama kali. Enggak usah kaya-kaya juga lah. Jaraknya berapa lama? Jaraknya 500 tahun. Orang miskin udah masuk, udah berapa lama? 500. Ya silakan orang kaya masuk. Dan ini keadilan Allah. Ini keadilan Allah. Ini orang miskin sepanjang hayat, hutang di mana-mana, nyekolahin anak selalu susah, mau berobat susah, segalanya serba susah karena hidup miskin. Kalau orang kaya mana ada susahnya? Mau sekolah, mau apa, uang selalu ada. Maka karena orang kaya telah mendahului orang miskin hidup nikmat di dunia, besok di akhirat orang miskin mendahului mereka memasuki surga. 500 tahun.
Jamaah sekalian, bagaimana masuk surga? Pertama, semua orang yang masuk surga suratuhum kasuratil qamari lailatal badar. Semua orang yang masuk surga wajahnya seperti bulan pada malam purnama. Bukan berarti wajah Anda bulan. Maksudnya gini, di dunia ini Anda kalau ingin melukiskan keindahan, wajahmu seperti listrik. Nah, itu sih tidak cantik. Tapi kalau dibilang wajahmu bagaikan bunga, oh itu mulai itu. Wajahmu seperti bintang, iya. Wajahmu seperti bulan, itu puncaknya, gambaran keindahan itu adalah bulan. Wajahmu seperti matahari berarti nggak bisa dilihat. Maka matahari tidak diungkapkan untuk kecantikan. Jadi gambaran paling tinggi satu keindahan adalah bulan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang masuk pertama, kloter pertama, wajahnya semuanya indah seperti bulan. Rombongan kedua, wajahnya indah seperti bintang. Mutamasikun, itu tadi gambaran wajahnya. Jadi Anda jangan, di surga itu tidak ada orang jelek, semuanya cakap. Cakapnya cuma 2 tingkatan. Kalau Anda rombongan pertama, wajah Anda ini bagaikan rembulan. Kalau Anda rombongan kedua, berarti wajah Anda bagaikan bintang. Di kita, oh ini bintangnya, bintang film namanya. Kalau bintang itu berarti masih rendah, karena puncaknya adalah bulan. Baik, kemudian mutamasikun, semua orang yang masuk surga itu berombongan sambil berpegangan tangan. Jadi masuk surga rombongan dan berpegangan tangan. Qulubuhum qalbu rajulin wahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya orang surga itu sama, nggak ada yang beda. Kalau di sini kita ingin tempe, kawan ingin tahu. Di surga nggak ada perbedaan seperti itu. Kita ingin warna kuning, suami kita ingin warna ungu, beda hati. Di surga nggak ada orang beda hati. Semua orang di surga hatinya sama. Saya ingin A, suami bilang, oh iya saya juga ingin. Saya ingin warna B, suami bilang, itu yang saya ingin saya kasih tahu. Saya juga ingin warna itu. Nggak ada hati yang berbeda di surga, semuanya sama. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi berkata, la yadkhulannal jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Yang akan masuk surga ini rombongan pertama adalah orang yang masuk surga tanpa dihitung. Amal baiknya nggak dihitung, apalagi amal buruknya. Sampai di akhirat kita masih antri, mereka ini udah langsung masuk surga aja. Ini rombongan pertama. Berapa jumlahnya? 70.000 kali 70.000. Aslinya 70.000, tapi Nabi kita mengatakan, ya Allah, sedikit sekali. Allah mengatakan, Muhammad, setiap satu bawa 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000 berarti berapa itu? 4. Nah, 7 kali 7 berapa? 4 miliar 900 juta orang. 4 miliar 900 juta orang. Ini rombongan pertama masuk surga. 4 miliar 900 juta. Ini orang-orang yang indah wajahnya seperti rembulan. Ini orang-orang nanti masuk surga, rombongan pertama sambil bergenggam tangan. Mutamasikun, bergenggam tangan, akhidum ba'duhum ba'dha. Mereka saling menggenggam. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Mereka semuanya masuk pada waktu yang bersamaan. Enggak ada tunggu-tungguan. Ini 4 miliar 900 juta ini, adakah yang masuk duluan ini belakangan? Enggak, semuanya masuk dalam waktu yang bersamaan.
Kira-kira masuk enggak ya? Iya, berdoa saja. Nah, ini rombongan pertama. Rombongan kedua itu wajahnya bagaikan apa tadi? Bagaikan bintang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah mengenai nama-nama pintu surga. Mengenai nama-nama pintu surga. Ada pintu besarnya, tapi nanti setelah masuk pintu besar ada pintu-pintu khusus juga. Apa saja pintu surga? Nabi kita menyebutkan pintu surga ada sebanyak 8. Sebanyak 8. Pintu surga yang pertama adalah babul jihad. Mundur ke belakang, ada riwayat yang mengatakan gerbang utamanya surga ada tulisan. Tulisannya apa? Inni anallahu la ilaha illa ana. Ada juga yang mengatakan tulisan la haula wala quwata illa billah. Tapi riwayat-riwayat itu semuanya enggak kuat. Riwayat yang mengatakan di gerbang surga itu ada tulisan itu enggak betul. Riwayatnya lemah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pintu surga yang pertama adalah pintu jihad. Pintu surga yang pertama adalah pintu jihad. Kita kayaknya nggak masuk. Pintu yang kedua ibu-ibu sekalian adalah pintu birrul walidain. Ya, pintu birrul walidain. Apa itu? Pintu khusus orang-orang yang sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua. Tapi orang tua saya udah nggak ada. Memangnya kalau dia udah nggak ada, berbakti Anda itu jadi hatam? Hah? Kalau orang tua udah nggak ada, berbaktinya kita jadi tamat. Ingat ibu-ibu, berbakti setelah mereka pulang, setelah mereka pergi, justru lebih utama daripada berbakti sewaktu mereka masih hidup. Sewaktu hidup misalnya Anda berbakti itu paling nilainya 80. Tapi kalau mereka udah pergi, udah wafat, berbaktinya Anda itu nilainya lebih besar. Kenapa? Sewaktu mereka hidup Anda berbakti, artinya Anda berbakti sewaktu mereka mampu. Mampu sholat, mampu puasa, mampu doa, mampu tilawah, mampu sedekah. Anda berbakti sewaktu mereka mampu, makanya nilainya tidak terlalu besar dibandingkan setelah mereka pergi. Adapun setelah mereka wafat, Anda berbakti saat mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, sholat nggak bisa, doa nggak bisa, sedekah nggak bisa. Tiba-tiba Anda berbakti saat mereka udah nggak ada kekuatan apa-apa. Maka berbakti setelah mereka pergi, setelah mereka wafat, memiliki nilai lebih besar. Tentu kalau mereka udah pergi, baktinya beda dengan sewaktu mereka masih hidup. Masih hidup baktinya belikan baju, ajak umrah, kasih uang banyak-banyak 4 juta sehari. Itu sewaktu mereka masih hidup. Tapi kalau mereka udah nggak ada, mereka udah wafat, mereka nggak butuh yang materi lagi. Apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan pertama Anda istighfar untuk mereka. Yang mereka butuhkan Anda berdoa untuk mereka. Anda sedekah atas nama mereka. Anda sedekah atas nama mereka. Itulah pintu yang kedua. Pintu yang ketiga adalah la haula wala quwata illa billah. Ini pintu yang ketiga, pintu la haula wala quwata illa billah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, beliau mengatakan inna abahu dafa'ahu ila Nabi sallam yakhdumuhu. Qais ini menyerahkannya kepada Nabi. Kata bapaknya bernama Sa'ad bin Ubadah, wahai Qais, per hari ini kau menjadi pelayannya Nabi.
Famarra biyan nabi wa qad shallaitu, sekali waktu tiba-tiba Nabi melewati aku dan aku saat itu selesai salat. Kata Nabi, wahai Qais, ala adulluka ala babim min abwabil jannah, maukah aku kabarkan salah satu pintu surga? Kata Qais, iya. Nabi mengatakan salah satu pintu surga adalah la haula wala quwwata illa billah. Baik, berarti banyak-banyaklah berzikir la haula wala quwwata illa billah. Dan nomor 2, jalankan makna la haula wala quwwata illa billah itu. Karena la haula wala quwwata illa billah maknanya adalah Anda tawakal kepada Allah. Anda lepaskan daya dan kekuatan untuk sepenuhnya bersandar pada kekuatan Allah Azza wa Jalla. Adapun Anda bacakan la haula wala quwwata illa billah, tapi Anda tidak lantas menjadi orang yang sesuai dengan maknanya alias tawakal, itu enggak masuk kriteria. Jadi banyakkan baca la haula wala quwwata illa billah, lalu maknanya yaitu tawakal jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pintu yang keempat adalah pintu kanan. Nabi enggak menyebutkan namanya. Dari Abu Hurairah, pintu kanan, Nabi enggak nyebut namanya. Berarti pintu ini berjajar paling kanan sekali. Ini pintu yang keempat, Nabi enggak sebut namanya. Qala ya Rasul, qala ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Siapa yang akan memasuki pintu paling kanan ini yang akan masuk dari sini adalah orang-orang yang tadi masuk surga tanpa hisab. Berapa tadi jumlahnya? 4.900.000.000 orang. Mereka akan masuk dari pintu yang paling kanan sekali. Kemudian pintu yang kelima dan pintu yang keenam adalah babus salah was sadaqah. Pintu salat dan pintu sedekah. Salat 5 waktunya bagus, salat sunggahnya pun sungguh-sungguh. Salat wajibnya bagus. Saya sholat wajib, oke, sholat zuhurnya jam berapa? Jam 2:30, nggak masuk, nggak ada kesungguhan. Harus sungguh-sungguh. Sholat wajibnya sungguh-sungguh, sholat sunnahnya juga sungguh-sungguh. Kemudian wababus sadaqah, pintu yang keenam adalah pintu sedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair, faman kana min ahli salat du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min babis sadaqah. Jadi ada babus sadaqah, tapi kata Nabi ada orang yang dipanggil masuk dari ke-8 pintu itu. Jadi masuk ke pintu kanan ada namanya, pintu salat ada nama, pintu sedekah ada nama, pintu jihad ada namanya. Siapa itu? Nanti akan kita sebutkan. Salah satunya adalah orang yang sedekah dengan yang berpasangan. Sedekah yang berpasangan. Anda kasih baju tapi enggak dikasih jilbabnya, itu enggak berpasangan itu. Intinya kalau Anda ngasih berpasangan, Anda kasih 2 sekaligus. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan 1 dinar enggak digenapin jadi 2 dinar. Nah, siapa yang sedekahnya selalu sedekah genap, bukan sedekah ganjil, sedekah kurang. Sebab kalau Anda kasih kepada seorang nikahin sholat buat kamu, itu masih ganjil itu. Itu belum sedekah genap namanya. Kalau sedekahnya cuma sarung, itu belum genap, nggak bisa dipakai. Kasih bajunya, Anda kasih gamisnya, kasih juga jilbabnya. Kata Nabi SAW, siapa yang punya kebiasaan sedekah genap, artinya sedekah yang memang berpasangan dengan pasangannya,
Orang seperti ini nanti akan memasuki surga dari segala pintu. Semua pintu dia dipanggil, fulan dari sini, oh fulan enggak dari sini. Kemudian pintu surga berikutnya adalah pintu Ar-Rayyan. Ini berarti pintu yang ini pintu yang ketujuh. Namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, siapa yang akan masuk dari pintu Ar-Rayyan? Yang akan masuk dari pintu Ar-Rayyan adalah orang-orang yang menonjol dalam hal berpuasa. Orang-orang yang menonjol dalam hal berpuasa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah pintu-pintu surga. Ada 7 tadi, yang ke-8 saya tidak temukan, insyaallah nanti menyusul. Di skip sebentar. Atau jangan-jangan ke-8 ini pintu Anda. Baik, insyaallah nanti. Urutannya di sini jadi di belakang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya jemaah sekalian adalah pintu-pintu ini dibukanya kalau nanti atau tanpa nanti juga sudah dibuka. Tanpa nanti sudah dibuka juga. Ternyata pintu surga sebelum orang-orang surga datang itu dibuka. Ada yang dibuka mingguan, ada yang dibuka tahunan. Ada yang dibuka, terkadang dibukanya sesuai tahunan, terkadang ada yang dibuka mingguan. Dibuka minggu artinya hari Senin dan hari Kamis. Semua pintu surga ini semuanya dibuka. Lalu kemudian secara tahunan dibuka juga, yaitu pada saat bulan puasa. Maka kalau sudah datang bulan Ramadan, maka dibukalah semua pintu surga itu. Jadi sebelum nanti orang-orang surga datang, artinya sewaktu masih di dunia pintu surga ini pun dibuka. Tapi kalau hari Rabu tidak dibuka ya. Hari Sabtu juga enggak dibuka. Adapun hari Senin, hari Selasa itu dibuka. Hari Senin, hari Kamis. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis." Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billah. Begitu pintu ini dibuka, bersamaan dengan itu Allah pun memberikan ampunan kepada semua orang yang beriman. Kecuali 2 orang. 2 orang ini nggak dapat ampun. Ini hari apa sekarang? Oh, pintu surga lagi dibuka ini. Ketika pintu surga itu dibuka, saat yang sama Allah juga memberikan ampunan-ampunan. Cuman tidak dijelaskan Nabi ampunan itu banyak atau sedikit. Intinya Allah berikan ampunan. Tapi ada 2 orang yang nggak dapat ampunan hari ini, hari Senin dan hari Kamis. Siapa itu? Pertama, orang yang masih suka dukun. Nomor 2 adalah 2 orang yang masih diam-diaman. Ayo, angkat tangan. Orang yang masih diam-diaman, Anda kan nggak maafin dia kan? Anda nggak maafin dia, makanya hari ini Anda ikut dimaafin. Anda sedang sengketa dengan anak, dengan abang, dengan adik, dengan tetangga. Oh sudah, kalau Anda nggak memberi maaf, Anda nggak maafkan saja, sudah hari ini Anda dapat maaf dari Allah. Jadi 2 orang yang hari ini dan hari Senin nggak dapat ampun dan maaf dari Allah. Pertama adalah orang yang masih suka kedukun. Nomor 2 adalah orang yang masih sengketa, orang yang masih diam-diaman. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah hijabul jannah. Hijabul jannah artinya hijabnya surga.
dunia surga itu dihijab oleh Allah di dunia. Apa hijabnya? Nabi kita bersabda, ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka, surga udah selesai, neraka udah selesai, Allah panggil Jibril. Allah mengatakan, wahai Jibril, coba kau lihat surga, saya udah ciptain. Maka Jibril melihat surga, melihat tamannya, melihat rumahnya, istananya, kamar-kamarnya, air yang mengalir. Di surga ada 4 lautan. Ada lautan susu, ada lautan madu, ada lautan anggur, ada lautan air biasa. Dari 4 lautan inilah mengalir sungai-sungai menuju kapling masing-masing. Jadi itu ada 4 lautan tadi. Kalau misalnya ini kapling Anda, dari 4 lautan mengalirlah sungai-sungai. Sehingga di tempat Anda akan mengalir 4 sungai. Sungai apa tadi? Sungai susu, sungai madu, sungai anggur, sungai air biasa. Ini 4 laut di surga, dan ke-4 laut ini mengalirkan sungai menuju tempat tinggal para penghuni surga. Kalau di dunia ini lautnya asin, nggak bisa diminum, aromanya bau. Ibu, semua kata-kata ini cuman kata-kata yang Anda kenal ya, bukan hakikat. Jadi Anda jangan berpikir ada sungai susu seperti di dunia. Enggak, seperti susu. Dia bukan susu. Ada sungai anggur berarti seperti mabuk. Enggak, itu cuman namanya saja. Jadi enggak sama dengan yang kita kenal dunia ini. Disebutkan namanya sesuai nama dunia supaya kita kenal. Makanya nanti di sana, oh ini ada jeruk. Padahal begitu dicobain gak ada miripnya dengan jeruk dunia. Cuman kenapa namanya sama dengan nama dunia? Supaya Anda kenal. Sebab kalau ada makanan Anda nggak kenal, Anda juga nggak mau makan. Ini ada buah misalnya, Anda nggak tahu, padahal bentuknya bagus, warnanya bagus, cuman Anda nggak tahu, mau makan nggak mau. Makanya di surga wa utubihi mutasyabiha, semuanya dimiripkan dengan apa yang ada di dunia supaya kita kenal, supaya kita tidak takut menikmati. Setelah Jibril melihat surga, lalu Allah mengatakan, bagaimana pendapatmu Jibril? Jibril mengatakan, kalau surga seindah itu nggak mungkin ada yang nggak masuk, semua orang pasti masuk. Semua orang pasti masuk. Kata Allah, kalau begitu hijab dengan kebencian-kebencian. Kalau begitu hijab surga itu dengan kebencian-kebencian. Apa kebencian? Puasa, memaafkan, bangun tengah malam, berbakti kepada suami. Itu aslinya kan kita nggak suka itu. Maka Allah mengatakan, kalau begitu tutuplah, pagarilah surga itu dengan kebencian-kebencian. Sebab kalau tidak dipagari dengan kebencian, semua orang akan ke surga. Ya, maka dipagarilah surga, dihijablah surga dengan kebencian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk meninjau neraka. Jibril, kamu ke neraka. Lihatlah Jibril neraka, warnanya, racunnya, baunya, sakitnya di dalam. Lalu Jibril melapor, ya Allah, kalau neraka sedahsyat ini pasti nggak ada yang masuk. Kata Allah, kalau begitu pagari dengan kesukaan-kesukaan. Maka dipagarilah neraka ini dengan kesukaan sehingga banyak yang masuk. Semoga kita nggak termasuk. Maka jangan salah, tidak sukanya Anda itu ternyata surga, sukanya Anda itu ternyata ujungnya di neraka. Apa sukanya Anda? Sukanya saya pinjaman riba mau ganti mobil baru. Itu sukanya kamu. Sukanya kita ini ternyata ujungnya di neraka. Tapi kalau harus puasa lapar, dahaga, lemes, saya nggak suka. Tidak sukanya Anda ini ujungnya di mana?
di surga. Itu harus selalu diingat-ingat. Sukanya kita akan berujung di neraka, sementara tidak sukanya kita akan berakhir di surga. Jamaah sekalian, ahlul jannati ya'rifuna masakinahum wa manazilahum wa maratibahum. Ternyata penghuni surga sampai di pintu surga mereka udah tahu di mana tempat mereka. Tidak perlu ada guide. Oh, Bapak di lantai sekian itu masuk hotel itu. Atau misalnya malaikat menghadap, monggo sebelah kanan. Enggak ada. Baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Besok ketika orang-orang beriman sudah melewati titian jembatan di atas jahanam, hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Ternyata mereka dihentikan di sebuah jembatan. Ini jembatan jahanamnya udah kelar, ternyata ada jembatan kedua. Di jembatan ini orang-orang beriman dihentikan. Faqtasalahum madzalim. Maka di jembatan kedua ini ternyata udah antri orang-orang yang pernah disakiti. Ternyata jembatan kedua ini jembatan qisas. Orang yang pernah Anda sakiti udah nunggu di situ. Orang yang pernah Anda cederai udah nunggu di situ. Semuanya udah ketemu di jembatan ini. Berjalan Anda lewat jembatan di situ, masih ingat saya? Iya. Dulu waktu SMP kamu pernah jambak saya. Saya nggak balas. Ya hari ini saya ngambil hitung-hitungan. Apa hitung-hitungannya? Saya ambil puasa kamu 2 tahun. Jalanlah kita ketemu dengan nomor 2. Masih ingat saya kan? Iya. Yang dulu menipu sampai saya bangkrut. Yang dulu minjam utang ke saya lalu nggak dibayar. Kamu orangnya kan, ya sudah. Dulu kamu pintar minjam tapi nggak pintar ngembaliin. Nah, udah terjadi kezaliman semuanya dibalas di jembatan ini. Jembatan qisas namanya. Sehingga selesai jembatan tidak tersisa orang yang zalim. Yang tersisa adalah orang baik. Masuklah ke surga. Jadi dengan demikian di surga ketemu orang jahat nggak bakal ketemu. Semua orang zalim itu terseleksi di jembatan ini. Sekecil-kecilnya kezaliman terseleksi di jembatan ini. Sehingga 100% orang yang akan masuk surga itu tidak ada satupun orang yang zalim. Makanya nikmatnya di surga salah satunya karena di dalam nggak ada orang zalim. Nah di dunia ini tidak nikmatnya di mana-mana orang zalim. Nah kata Nabi SAW, ketika rombongan surga ini udah bersih dari kezaliman, uzina lahum fi dukhulil jannah. Mereka akhirnya diizinkan untuk memasuki surga. Kata Nabi, fawalladhi nafsi biyadihi inna ahaduhum bimanzilihi fil jannati adullu minhu bimaskanihi kana fid dunya. Kata Nabi, demi Allah, Nabi kita bersumpah, ketika mereka telah selesai dari jembatan qisas, mereka masuk ke dalam surga, mereka lebih mengenali istana mereka di sana daripada rumah mereka di dunia. Di dunia ini Anda butuh map enggak untuk sampai ke rumah? Kita enggak butuh map untuk sampai ke rumah kita. Kenapa? Karena kita udah otomatis tahu rumah kita. Kata Nabi, demi Allah, orang-orang bertakwa lebih mengenali istana mereka di sana daripada rumah mereka di sini. Jadi Anda jangan berpikir kalau masuk guide untuk sampai siapa. Nanti mappingnya apa di sana, nggak ada handphone, nggak ada maps di sana. Anda masuk, Anda udah langsung tahu rumah saya di sini. Lebih Anda tahu daripada alamat Anda yang sekarang. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah ucapan salam. Anda udah masuk, Anda ucapkan, Anda dapatkan ucapan selamat. Anda akan mendapatkan ucapan selamat. Ucapan selamat pertama untuk Anda saat memasuki surga adalah ucapan selamat dari Allah Azza wa Jalla. Ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ucapan selamat untuk mereka saat mereka menjumpai Allah adalah assalam. Allah ucapkan salam. Kemudian Anda juga lihat dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 54. Pada ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamu qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Inilah ucapan salamnya Allah kepada orang-orang yang nanti masuk surga. Baik, ini ucapan selamat yang pertama untuk Anda. Ucapan selamat dari Allah. Allah mengatakan salamun qawlan mir rabbir rahim. Tadi pintu surga masih penasaran nggak? 7 tadi, yang ke-8 adalah babut taubah, pintu taubat. Kemudian jemaah sekalian, ucapan selamat yang kedua untuk Anda adalah ucapan selamat dari para malaikat. Ucapan selamat yang kedua, ucapan selamat dari para malaikat. Anda lihat ayat 24 dalam surat Al-Ra'd. Ar-Ra'du ayat 24. Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat ramai-ramai masuk surga dari semua pintu-pintu surga. Ramai-ramai datang dari pintu jihad, ramai-ramai masuk dari pintu salat, ramai-ramai masuk dari pintu taubat, ramai-ramai. Semua malaikat ramai-ramai masuk ke surga. Tujuannya apa? Untuk mengucapkan selamat. Apa kata mereka? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kalian. Ini hasil kesabaran kalian. Yang paling menarik bagi malaikat adalah kesabaran kita. Tidak ada malaikat yang sabar. Ada nggak malaikat yang sakit? Malaikat yang asam urat? Malaikat yang kanker? Malaikat yang ditinggal bini selingkuh? Tidak ada. Sabar itu ibadahnya kita. Makanya malaikat itu sangat cemburu ya, sangat cemburu melihat ibadah sabar ini. Makanya besok ketika udah masuk surga, salamnya malaikat adalah salam sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kalian, inilah hasil kesabaran kalian. Kemudian ucapan selamat yang terakhir, yang ketiga maksud saya, adalah ucapan selamat dari penghuni satu tempat yang bernama A'raf. Karena nanti di akhirat ada surga, ada neraka, ada tempat nomor 3, A'raf. Siapa yang ada di sana? A'raf ini tempat karantinanya orang yang baik buruknya sama. Kebaikannya 50, keburukannya 50 juga. Udah ditimbang sama. Ke neraka padahal punya kebaikan, ke surga padahal kejahatannya juga sama. Nah, orang-orang ini anggaplah macam di karantina, mereka ditahan di satu lokasi yang bernama A'raf. Saat Anda memasuki surga, ucapan selamat ketiga adalah ucapan selamat dari ahlul A'raf. Anda lihat ayat 46 dalam surat Al-A'raf. Ayat 46 dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijal ya'rifuna kullam bisimahum. Orang-orang yang menghuni A'raf mengenali nama-nama orang yang masuk surga. Oh, Masya Allah, ini Fatimah. Oh, ini Zainab. Oh, ini Khadijah. Lantas apa? Wa nadau ashabal jannah. Mereka memanggil. Memanggil artinya dengan suara yang agak kencang.
Mereka memanggil orang-orang surga masuk surga. Dari Al-A'raf mereka berteriak. Kata mereka apa? Salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Selamat ya untuk kalian, kalian udah masuk. Kita masih tertahan di sini. Selamat untuk kalian. Ini ucapan selamat yang ketiga. Selamat dari Allah, malaikat, dan yang ketiga adalah dari Ashabul A'raf. Ucapan selamat yang keempat adalah ucapan selamat sesama penghuni surga. Penghuni surga begitu sampai di dalam selamat ya kita udah sampai. Selamat ya kita udah masuk. Anda lihat dalam surat Yunus ayat 9 dan ayat 10. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ayat 9. Ayat 10 Allah berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Mereka sesama penghuni surga mengucapkan salam. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah mengenai prosesi masuk surga dan ucapan-ucapan selamat setelah Anda masuk surga. Poin berikutnya jamaah sekalian adalah mengenai rihul jannah. Mengenai rihul jannah. Rihul jannah artinya aromanya surga. Anda masuk ke Darussalam ini aromanya bagus. Anda masuk ke Masjidil Haram aromanya bagus. Nah, sekarang ketika Anda telah masuk ke dalam surga, bagaimana aromanya? Anda nggak perlu masuk untuk nyium aromanya surga itu. Jarak 100 tahun aromanya surga udah tercium. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa nyium aroma surga. Baik ke Al-Waqi'ah ayat 88 ayat 89. 88 ayat 89. Allah berfirman, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Adapun orang-orang muqarrabin. Muqarrabin ini orang yang masuk surga dengan wajah bagaikan rembulan. Nomor 2, mereka ashabul yamin, masuk surga dengan wajah bagaikan bintang. Muqarrabin kata Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Rauhun, mereka mendapatkan ketenangan, wa raihanun, dan mereka mendapatkan aroma semerbak dari surga. Ada satu penafsiran yang gak kalah indahnya ayat ini, ayat 89 ini, rauhun wa raihan. Rauhun waraihan ayat 89. Jemaah sekalian yang saya hormati, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menafsirkan rauhun waraihan. Kata beliau apa? Sesungguhnya orang-orang muqarrabin ketika ruh mereka dicabut, ruh ini kemudian harum dan mereka mencium ruhnya sendiri. Jadi ini tubuh Anda, begitu rohnya ditanggalkan ternyata harum sekali. Yang pertama kali mencium roh Anda adalah Anda sendiri. Rauhun, ruh keluar. Waraihanun, aromanya indah dan dicium oleh yang bersangkutan. Saat ini Anda punya ruh tapi Anda tidak pernah cium. Tapi nanti kalau Anda termasuk muqarrabin, begitu roh ini udah ditanggalkan, rauhun, roh ditanggalkan, raihanun, kemudian roh ini mengeluarkan semerbak yang sangat luar biasa, harum yang luar biasa, lalu kemudian Anda mencium roh Anda sendiri. Itu tafsir dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita dengarkan hadis dari Anas bin Malik.
Inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Pasar, iya pasar. Jual beli, bukan pasar jual beli. Semuanya udah ada. Pasar itu untuk beli yang enggak ada, bukan? Kalau di surga ada pasar, itu bukan pasar untuk jual beli. Pasar surga itu adalah pasar untuk tempat kumpul-kumpul saja. Jadi orang-orang surga ini ada saatnya semuanya kumpul. Semuanya dari zaman Nabi Adam sampai terakhir. Mereka kumpul kapan itu, Ibu? Kumpulnya nanti di hari Jumat. Di sana ada hari Jumat. Subhanallahil azim. Nanti akan kita bahas. Di surga itu ada siang ada malam, enggak ada siang enggak ada malam. Tapi seolah-olah siang, seolah-olah malam ada. Yang menandakan siang adalah adanya cahaya, yang menandakan enggak siang terbentangnya hijab. Tapi siang seperti dunia, gelap malam seperti dunia enggak ada. Yang menarik jamaah sekalian, sinar dan cahaya di hari Jumat berbeda dengan hari biasanya. Kalau di dunia ini sinar di hari Senin, hari Jumat sama aja. Tapi kalau di surga tidak. Sinar dan terang hari Senin, Selasa, Rabu biasa. Begitu hari Jumat, tiba-tiba sinarnya indah luar biasa. Berbeda sendiri ini hari Jumat. Sinarnya, cahayanya beda sekali. Kenapa? Karena ternyata hari ini hari pasar. Pasar, iya, pasar bukan jual beli, tapi pasar tempat kumpul-kumpul saja. Kata Nabi, ya'tunaha kulla jum'ah. Pasar kumpul-kumpul ini didatangi penghuni surga setiap Jumat. Nabi kita datang, Nabi Isa datang, Nabi Ibrahim datang, semuanya datang. Fatahubbu rihus shimal. Sewaktu mereka berada di pasar Jumat itu, tiba-tiba semilir angin dari arah utara bertiup. Ada angin, ada utara, ada utara. Selatan nggak ada. Yang ada adalah angin utara. Kita orang Indonesia tidak banyak paham tentang angin. Anda kalau pergi ke Arab, kalau angin datangnya dari arah utara, ini menandakan hujan akan turun. Tapi kalau angin dari arah selatan, ini cuma angin, gak ada hujannya. Maka angin kalau berhembus dari utara, itu adalah angin hujan turun. Nah, di surga ada angin semilir, tapi tidak bertiup dari selatan, melainkan dari utara. Karena dia akan mendatangkan hujan, bukan hujan. Tetapi fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim. Angin utara ini semilir menerpa, meniup mereka yang sedang kumpul di pasar Jumat itu. Meniup mereka untuk apa? Allahu Akbar. Angin ini meniup membawa dua hal. Pertama, angin ini meniup mengubah wajah mereka menjadi lebih indah dari yang kemarin. Tidak ada wajah surga yang itu-itu aja, nggak ada. Sekali seminggu wajah Anda diupdate. Ya, sekali seminggu. Ini wajah Anda ini wajah versi 80-an. Versi sekarang udah beda. Kalau saya 70-an. Jadi di surga ibu-ibu sekalian, tidak ada orang yang wajahnya itu-itu aja. Begitu sudah sampai di pasar Jumat, bertiuplah angin dari arah utara. Angin ini bawa apa? Bawa dua hal. Pertama, angin ini meniup sehingga wajah semua orang surga berubah. Tadinya indah, cantik, sekarang indah lagi, cantik lagi. Jumat besok angin bertiup lagi, indah lagi, cantik lagi. Jadi Anda jangan berpikir bosan dengan Bapak. Di dunia ini bosan, itu-itu aja. Dia lagi. Tapi di akhirat nggak ada kata bosan. Karena wajah orang di akhirat setiap minggu dirubah oleh Allah Azza wa Jalla.
dirubah makin cantik, bukan dirubah turun, tidak. Oh, ini versi sekarang versinya agak turun, nggak ada versinya terus naik di sana itu. Nomor dua apa? Nomor dua, angin utara ini berhembus membawa aroma. Pertama membawa wajah yang berubah, yang kedua membawa aroma. Sehingga aroma orang-orang surga tiba-tiba berubah, harum sekali, semerbak. Sekarang apa minyak paling semerbak? Minyak A misalnya. Orang surga minyak, aroma tubuh orang surga ini berubah setiap minggu. Jamaah sekalian, kata Nabi, fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Selesai kumpul-kumpul, ternyata yang kumpul-kumpul ini cuma laki-laki, perempuan gak ikut. Perempuan di mana? Perempuan tinggal di istana. Setelah mereka pulang dari kumpul-kumpul, pulang ke istana bertemu dengan istri bidadari. Istri mengatakan, oh kamu ganteng banget. Tapi ternyata angin tadi juga menerpa istri-istri dan wanita-wanita, sehingga laki-laki mengatakan, kamu cantik sekali. Ini kamu cantik tadi, sekarang cantiknya bertambah. Jadi wajah yang diupdate ini bukan cuma wajah laki-laki yang kumpul-kumpul di pasar tadi, ternyata perempuan juga diupdate oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, dalam hadis Jabir Nabi SAW bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Penghuni surga itu mereka makan, mereka minum. Wala yatfulun, tapi tidak ada yang meludah. Wala yabulun, tidak ada yang kencing, mohon maaf, enggak ada yang qada hajat kecil. Wala yataghawwatun, dan tidak ada yang qada hajat besar. Wala yatamakhatun, dan tidak ada yang berdahak. Di sana kita makan, minum, dan BB nggak naik. BB nggak naik. Sekarang kita nggak makan, nyium makanan aja BB naik. Begitu BB ya. Baik, kalau di surga makan sekenyang puas, sepuasnya, minum sepuasnya, kata Nabi SAW, tidak ada yang qada hajat kecil, nggak ada yang qada hajat besar. Tidak ada yang dahak, nggak ada yang keringat, nggak ada yang meludah. Bagaimana dengan keringat? Warashhun karashhil misk. Semua makanan, semua minuman tadi berubah menjadi keringat. Tapi keringat ini, kata Nabi SAW, keringat ini keringat yang sangat harum sekali. Sehingga makin Anda makan, makin keluar keringat, makin Anda tanpa harum. Di sini makin kita keringat, makin jauh anak-anak. Oh, ini agak beda bapak saya ini. Nah, kalau di surga ternyata tidak. Jamaah sekalian, ini mungkin penutup kajian kita hari ini. Aromanya perempuan. Ternyata perempuan ini punya aroma yang beda dengan laki-laki. Diriwayatkan dari dua orang sahabat, Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, walau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannati tala'at ila ahlil ard. Seandainya wanita-wanita surga turun ke bumi, wanita surga bidadari, ya, termasuk Anda yang insya Allah masuk surga. Kata Nabi, kalau wanita penghuni surga itu muncul di dunia saat ini, apa yang terjadi? La adaat ma bainahuma, niscaya antara langit dan bumi akan bercahaya dengan cahayanya mereka. Jadi Anda nggak cuma bercahaya satu kamar. Antara langit dan bumi ini jarak 500 tahun perjalanan, ini akan penuh dengan cahayanya wanita surga. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan aroma tubuh wanita surga akan memenuhi jarak antara langit dan bumi. Berapa tadi jarak langit dan bumi? 500 tahun. Kata Nabi, seandainya
seorang wanita surga turun di bumi, akan harum, akan wangi semua jarak antara langit dan bumi. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallam, kerudung penghuni surga ini, wanita surga, kerudungnya saja lebih mahal daripada dunia dan isinya. Anda tahu isinya dunia? Istananya Pak Prabowo ada, istananya Donald Trump ada, istananya Putin ada. Tapi selembar kerudung wanita surga, selembar kerudung ibu besok insya Allah, satu kerudung saja lebih mahal dari dunia dan isinya. Wajar kalau kebaikan Anda tidak dibalas dengan istana. Istana itu murahan ternyata. Itu kerudung saja lebih mahal daripada dunia dan lebih mahal daripada dunia dan isinya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini masih panjang sekali, mungkin perlu pertemuan kedua. Saya kira sampai di sini ibu sekalian, kita baru sampai di aromanya surga. Kita belum bicara tentang bidadari surga. Ya tentu ibu lebih dari bidadari itu insya Allah. Bagaimana kamar-kamarnya, bagaimana pohon rumputnya, sungainya, kita belum bicara. Kita baru sampai di pintu ini sekarang. Baik, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang surga ini. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Oh iya. Jadi ada seseorang yang telah wafat, namanya Nadia Juliani, ya, beliau sudah wafat, minta dibacakan Fatihah. Ini dikhilafi akan sampai atau tidak, kita lakukan saja yang jelas-jelas sampai, yaitu kita berdoa semoga beliau diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma ghfir laha warhamha, Allahumma ghfir laha warhamha, Allahumma ghfir laha warhamha warfa' darajataha innaka rabbi arhamur rahimin. Semoga beliau dalam ampunan dan kasih sayang Allah, begitu juga dengan seluruh kaum muslimin yang hidup dan yang mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.